menyentuh, mengusap, memegang pada batas tertentu, mungkin itu hal biasa jika antara anak dengan orang tua. Namun, jika dilakukan oleh orang lain, maka hal-hal tersebut dapat menjadi bentuk kekerasan seksual. Hal ini dapat terjadi tidak hanya di lingkungan Civitas IPB, namun juga bisa terjadi saat sedang melakukan kegiatan akademik di luar kampus. Menanggapi banyaknya kasus terkait dengan kekerasan seksual, IPB Talks kali ini akan membahas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan IPB bersama anggota Satgas PPKS Ibu Puji Mudiana. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, ya, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, ya. Jadi terjadi karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat pada penderitaan fisik dan psikis seseorang, bahkan sampai terganggunya fungsi reproduksi seseorang, ya. Dalam konteks perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, si kekerasan seksual ini dapat mengakibatkan terganggunya atau bahkan terhentinya kesempatan seseorang mendapatkan pendidikan tinggi. Dalam setiap tindakan yang di dalamnya terlibat pemaksaan, gitu ya, melibatkan pemaksaan, itu adalah kekerasan, gitu. Mungkin kita semua sering mendengar mau sama mau kok, gitu ya. Artinya apa? Mau sama mau itu seolah-olah ada persetujuan atau konsen, ya. Ingat, pemaksaan itu terjadi bila tidak ada persetujuan dari si korban, ya. Persetujuan atau konsen tadi. Tapi yang namanya mau sama mau atau konsen atau persetujuan tadi itu tidak berlaku bila apa? Satu, korbannya berusia di bawah 18 tahun. Dalam hukum kita mereka masih tergolong minor atau anak-anak, ya. Itu tidak berlaku. Atau dia mengalami situasi bahwa pelaku ini mengancam, gitu ya, menekan karena posisinya, gitu ya, atau dia mengancam pelaku, itu juga tidak berlaku. Persetujuan menjadi tidak berlaku, konsen tidak berlaku. Lalu dia mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, atau dia dalam kondisi tertidur, pingsan, dalam keadaan tidak sadar, itu juga konsen tidak berlaku. Atau dia ketika mengalami sakit, ya, mengalami sakit, dia mengalami tonic immobility. Kalau kita semua mungkin tahu ya, ketika seorang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, dia bisa mengalami kelumpuhan sementara, tonic immobility, yang menyebabkan dia boro-boro bisa ngelawan, boro-boro bisa memberikan persetujuan, gitu ya. Tidak bisa karena dia tidak sadar, dia mengalami kelumpuhan sementara. Atau dia mengalami kondisi yang sedang terguncang. Ini juga persetujuan menjadi tidak berlaku. Hati-hati, segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan persetujuan itu merupakan pemaksaan, dan pemaksaan adalah kekerasan. Kekerasan seksual itu bisa fisik, non fisik, ya, verbal, ataupun melalui teknologi dan informasi dan komunikasi, atau mungkin kita semua lebih familiar dengan sebutan medsos, ya, media sosial. Nah, jadi apa saja sih yang termasuk dalam kekerasan seksual, jenis-jenisnya seperti apa? Mulai dari menyampaikan ujaran yang berbau atau bernuansa seksual, ya, atau dia memperlihatkan bagian tubuh atau alat kelaminnya kepada korban. Dia menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, gitu ya, ataupun siulan. Bayangkan siulan, ya, kalau sudah bernuansa seksual itu hitungannya kekerasan seksual. Atau menatap korban dengan pandangan yang membuat dia sampai merasa tidak nyaman. Atau dia mengirimkan pesan, gambar, foto, segala sesuatu yang bernuansa seksual kepada korban, meskipun sudah dilarang, tetap dia kirim. Nah, itu adalah kekerasan seksual. Lalu dia bisa atau dia melakukan mengambil, merekam, gitu ya, atau mengedarkan foto korban, gitu ya, tanpa persetujuannya, yang bernuansa seksual, gitu ya. Lalu dia mengunggah foto tubuh
gitu ya. Informasi pribadi korban, ini juga sekali lagi semua itu dilakukan tanpa persetujuan. Lalu apalagi yang lainnya, membuka pakaian korban, ya hati-hati. Tanpa persetujuan korban itu sudah termasuk kekerasan seksual. Ini yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan kalau dia sampai melakukan percobaan perkosaan gitu ya, atau melakukan perkosaan yang di dalamnya melibatkan penetrasi, itu sudah jelas itu merupakan kekerasan seksual yang saya rasa tidak perlu lagi diperdebatkan. Atau penetrasinya dilakukan menggunakan alat, tidak, itu juga termasuk kekerasan seksual. Memaksa korban untuk hamil, memaksa korban untuk melakukan aborsi, itu juga kekerasan seksual. Ingat, ada fungsi reproduksi yang menjadi korban kekerasan di situ. Lalu dia juga membiarkan terjadinya kekerasan seksual. Nah, dalam lingkup perguruan tinggi, bentuk-bentuk yang mungkin tidak disadari itu memberikan hukuman misalnya yang bernuansa seksual. Komunitas-komunitas mahasiswa misalnya tidak sadar melakukan itu, atau sadar tapi udah menjadi tradisi gitu ya, tolong hal-hal yang seperti itu sekarang dihentikan, karena itu merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Kita bisa mempelajari ya secara rinci apa saja kategori kekerasan seksual yang diatur oleh peraturan Kementerian tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus ini. Tadi kita sudah tahu ya, rentan kegiatannya begitu luas yang disebut kategori kekerasan seksual itu. Lalu siapa yang jadi korban ataupun pelaku? Sama ya, korban dan pelaku itu juga luas, bisa siapa saja ya, tidak terbatas pada identitas gendernya, profesinya gitu ya, di mana dia beraktivitas, lingkungan tempat tinggalnya atau lingkungan tempat dia beraktivitas, itu bisa menimpa dan dilakukan oleh siapa saja. Jadi siapa saja bisa jadi korban dan pelaku. Dalam konteks perguruan tinggi, maka pelakunya itu pelaku ataupun korban bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa tenaga kependidikan, bisa juga warga kampus. Siapa sih warga kampus yang tidak termasuk dalam ketiga kategori pertama itu, tapi dia beraktivitas di dalam kampus sehari-hari, pedagang kantin misalnya ya, atau misalnya di dalam kampus ada bank, ada pegawai banknya gitu ya, itu juga termasuk warga kampus. Atau ada pengemudi ojek misalnya, itu juga termasuk warga kampus. Atau masyarakat umum yang berinteraksi dengan. Nah, ini semua adalah golongan yang bisa menjadi korban maupun pelaku. Tugas pertama saya akan jelaskan dulu soal tugas ya. Jadi sejak akhir tahun lalu Rektor IPB sudah menetapkan Satgas PPKS IPB. Ada 9 orang anggotanya, 3 orang dosen, 1 orang tendik, dan 5 orang mahasiswa. Tugasnya adalah tentunya dalam hal pencegahan kekerasan seksual. Ini yang tugas yang kita lakukan, melakukan kampanye anti kekerasan seksual ya, mendorong terbangunnya budaya kampus aman gitu ya, untuk yang terhindar dari kekerasan seksual, lalu menangani bila mana ada pelaporan kekerasan seksual. Nah, ruang lingkup tugasnya sendiri dari Satgas PPKS ini dari sisi individunya itu mencakup tadi yang sudah saya sebutkan, dosen, tendik, dan mahasiswa di kampus, lalu warga kampus yang tidak termasuk dalam 3 kelompok pertama ini, atau masyarakat umum yang berinteraksi dengan warga kampus ini. Lalu dalam ruang lingkup tugasnya, aktivitas yang dinaungi oleh Satgas PPKS IPB ini tentunya aktivitas Sri Dharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus. Ya, jadi bila ada terjadi kekerasan seksual di luar kampus dalam kerangka Tridharma, misalnya pada saat Anda KKN di luar kampus kan tentunya, tapi itu kan masih dalam kerangka Tridharma, maka itu menjadi juga ranah tugas dari PPKS. Dalam artian Anda bisa berkoordinasi dengan kami bila mana membutuhkan bantuan untuk misalnya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pada saat Anda KKN, ataupun ketika terjadi kekerasan seksual pada saat Anda melakukan KKN. Itu ruang lingkup tugasnya.
bila Anda melihat atau mengalami gitu ya, atau menerima laporan dari korban tentang kekerasan seksual yang menimpa korban atau Anda sendiri, silakan langsung melapor melalui hotline Satgas PPKS IPB. Ada jalur WhatsApp ataupun medsos kami di Instagram maupun Twitter atau melalui email. Anda juga bisa melaporkan melalui Help Center IPB. Ya, lalu setelah pelaporan itu masuk, kami dari Satgas akan melakukan verifikasi pelaporan. Jadi kami akan mengecek identitas Anda, karena itu kami tidak bisa menerima pelaporan yang anonim, ya. Harus diingat ini, tapi kami juga akan menjaga kerahasiaannya sepanjang proses dari mulai laporan itu diterima hingga proses pemeriksaan ini berlanjut. Jadi tidak usah khawatir. Kami akan selalu berpihak kepada korban. Itu prinsip yang harus diingat. Yang kedua, setelah melakukan verifikasi, kami akan melakukan pemeriksaan, baik dari sisi korban maupun dari sisi pelaku. Pelaku punya kesempatan untuk memaparkan dari sisinya, untuk membela diri, karena bagaimanapun dia punya kesempatan itu. Kami harus, walaupun tetap prinsip kami berpihak pada korban. Lalu kemudian setelah itu kami akan melakukan penarikan kesimpulan. Setelah dirasa cukup, maka kami akan melakukan penarikan kesimpulan. Lalu kami akan menyampaikan rekomendasi, sanksi, atau tindakan lanjutan kepada Rektor IPB. Jadi Rektor IPB lah yang nanti akan memberikan sanksi bila mana itu memang dipandang perlu gitu ya, memang kami merekomendasikan dijatuhkan sanksi, maka yang akan memberikan sanksi adalah Rektor IPB. Lalu setelah sanksi itu dijatuhkan, bagaimana dengan korban dan pelaku? Korban bila dia membutuhkan pendampingan untuk pemulihan, ya kami sepanjang proses itu pun kami akan melakukan pemulihan, pendampingan untuk pemulihan kondisi psikisnya. Karena kami tahu dalam banyak hal psikis dan fisik korban perlu pemulihan. Dan itu jalannya panjang gitu ya, kami akan mendampingi. Bagaimana dengan pelaku? Maka dia akan diwajibkan untuk melakukan konseling agar tidak melakukan tindakan berulang. Kami akan berusaha untuk mencegah terjadinya tindakan berulang. Itu adalah proses yang kami akan lakukan bila mana masuk pelaporan kepada Satgas PPKS IPB. Begitu apa yang bisa saya sampaikan tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mari wujudkan kampus yang aman. Jika Sobat IPB menjadi korban dari kekerasan seksual, jangan takut untuk melapor pada Satgas PPKS IPB melalui hotline, email, atau sosial media yang sudah disediakan. Atau Sobat IPB juga bisa menghubungi Help Center IPB. Jangan takut untuk melapor demi kebaikan kita bersama. Kamu aman. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.